Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan terkait proposal bisnis Dynamo.co. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Alfiandri Antariksa Putra dengan NIM 2020 0220260. Dan saya Alfadi Febrian W dengan NIM 20 2002 220262. Ya. Inilah poin-poin yang akan kami jelaskan di presentasi kami kali ini. Dari nomor 1 hingga 11 adalah latar belakang atau alasan mendasari ide usaha, tujuan yang akan kami capai, keunggulan produk yang kami berikan, analisis pasar, kenapa kami untuk menjalankan bisnis ini, kami menganalisis apanya dulu, dari analisis kelayakan usaha, manajemen SDM dalam bisnis, strategi pengembangan bisnis, cara produksi, cara pemasaran, perencanaan keuangan, dan prototipe produk yang dibuat. Yang pertama adalah latar belakang. Latar belakang yaitu pakaian adalah kebutuhan semua manusia untuk melakukan kegiatan di setiap harinya. Bahkan di zaman sekarang, pakaian adalah sebuah hal yang menjadi identitas tersendiri untuk setiap manusia. Namun ada sebuah permasalahan yang timbul dari sebuah pakaian, di mana terkadang pakaian yang dipakai untuk sehari-hari tersebut memberikan gerah di badan, terutama di siang hari. Seperti yang diketahui oleh kita bersama, di Indonesia ini sendirinya banyak sekali kota yang suhu cuaca tinggi, sehingga kita siang hari sangatlah panas, apalagi untuk orang-orang yang berkegiatan di luar ruangan. Karena itu, kami memiliki sebuah ide di mana permasalahan yang terjadi karena pakaian yang bahannya menyebabkan rasa gerah ini malah bisa memberikan rasa sejuk ketika dipakai di siang hari, sekaligus berkegiatan di luar ruangan. Kami memiliki ide untuk membuat sebuah produk pakaian yang berbahan dari serat bambu. Ide ini muncul karena kami melihat bagaimana gerahnya siang hari ketika sedang berkegiatan di luar ruangan seperti itu. Lalu ada tujuan yang ingin kami capai, yaitu pakaian kami ini meminimalisir rasa gerah yang dirasakan tadi seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. 2. Mencari keuntungan. Setiap bisnis pasti memiliki rasa ingin memiliki untuk sebuah untung. 3. Memuaskan pelanggan. Lalu 4. Membuka lapangan pekerjaan, karena usaha kami ini kedepannya akan membuat sebuah toko yang dihasilkan yang menjual produk-produk kami ini. Lalu ada keunggulan produk atau value proposition dari produk kami. Kualitas yang dihasilkan dari serat bambu ini memiliki bahan yang bagus, sejuk, dan nyaman. Lalu ada bermacam-macam model desain yang dapat memuaskan konsumen dengan cara kita melihat pasar desain atau model apa yang sedang ramai. Ketiga, model kekinian, selalu up to date. Seperti yang tadi bilang, kita selalu mengecek bagaimana sebuah desain atau model baju yang sedang ramai saat ini. Lalu kegunaan produk berfungsi sebagai kebutuhan sehari-hari dengan berbagai macam fungsi dan manfaat. Selain itu, produk yang kami pasarkan mempunyai beberapa keistimewaan. Di antaranya itu kualitas produk terjamin, harga yang terjangkau oleh konsumen, mengikuti selera konsumen juga. Berikutnya ada analisa pasar. Tahap persiapan dan survei pasar diawali dengan mengetahui kondisi pasar, minat konsumen, dan harga kain yang akan digunakan. Pada tahap ini, kami akan melakukan survei pasar tempat bahan baku dijual. Kami akan melakukan pemilihan motif dan bahan yang akan kami gunakan untuk membuat pakaian. Selanjutnya, kami akan mencari tempat penjahit yang berkualitas baik dengan harga seminimal mungkin untuk memproduksi barang kami. Untuk mengetahui minat konsumen, kami melakukan survei ke tempat toko-toko baik secara langsung atau melalui toko online, sehingga mengetahui minat pembeli dan model seperti apa yang diinginkan pasar. Selain itu, kami akan selalu memantau secara online dengan melihat blog berbagai online shop guna update model pakaian yang sedang tren di kalangan anak muda dan seperti apa yang sedang diminati pembeli. Ya, kami lanjutkan deskripsi kerja dari setiap seorang owner. Biasanya berfungsi dalam kegiatan perizinan untuk membuat produk perizinan keuangan, laporan perusahaan, dan meninjau kegiatan keberlangsungan perusahaannya dan kebutuhan SDM dan sistem kompensasi. Lalu ada bagian operasional atau staf operasional, sebagai diambil dari kata staf yang berarti pegawai
dalam kantoran, sedangkan operasional berarti tindakan atau kegiatan. Jadi staf operasional di sini adalah pegawai yang mengurusi semua kegiatan kantor. Staf ini bertugas untuk mengendalikan kegiatan yang ada di kantor. Jadi seorang staf operasional akan punya tugas yang begitu dibilang cukup berat karena hampir semua urusan kantor akan ditanganinya, akan ditanggung oleh dan ditanganinya. Lalu ada bagian pemasaran, seperti yang kita ketahui, bagian pemasaran itu dalam artian mempromosikan untuk melaksanakan kegiatan strategi penjualan, bagaimana cara menjual produk yang akan kami jual ini. Seperti itu bagian pemasaran ini. Lalu ada bagian keuangan yang mengatur segala urusan keuangan yang menyangkut perusahaan. Urusan keuangan yang dipegang tim keuangan antara lain pencatatan transaksi, mengelola pemasukan dan alur kas, serta melakukan kegiatan akuntansi termasuk pembayaran. Selanjutnya ada strategi pengembangan bisnis. Bisnis Dynamo.co ini tidak hanya berfokus pada pakaian yang untuk anak muda atau kalangan dewasa saja. Di sini juga kami akan membuat pakaian yang khusus anak balita. Pakaian khusus anak balita ini akan kami buat seperti baju tidur agar balita tersebut tidak merasa gerah di saat malam hari. Karena dari kebanyakan yang kami ketahui, terkadang balita sering menangis di saat malam hari karena merasa gerah. Baju yang kami desain untuk balita ini baju yang seperti biasa di pasaran. Hanya saja di sini yang membedakan adalah di bahannya, karena di sini balita akan merasa lebih sejuk. Lalu ada cara produksi yang akan kami lakukan, yaitu pertama memilih bahan baku yang digunakan dalam pembuatan produk Dynamo.co. Yang kami pilih yaitu adalah ada katun bambu atau bahan katun yang dicampur dengan serat bambu tadi yang telah diproduksi untuk dijadikan bahan tekstil. Yang kedua, karena Dynamo.co yang kedua dari cara tadi pemilihan bahan baku itu adalah karena Dynamo.co adalah produk kaos yang akan memiliki motif, maka kami menggunakan sablon plastisol dalam proses penyablonan kaos tersebut. Yang terakhir, Dynamo menyediakan beberapa jenis warna yang memiliki bahan baku pewarna pakaian, Dylon, dalam pemrosesan pewarnaan pakaiannya. Lanjut. Selanjutnya ada peralatan yang dibutuhkan untuk proses produksi produk Dynamo.co. Yang pertama ada gergaji. Gergaji dibutuhkan untuk pengambilan serat bambu dari yang telah dipanen untuk kami ambil seratnya. Selanjutnya ada mesin-mesin digunakan yaitu mesin untuk membuat katun bambu yang semula masih serat dijadikan menjadi benang lalu dijadikan bahan untuk membuat pakaian. Yang ketiga wadah fungsi. Wadah fungsi dari wadah ini untuk proses mewarnai pakaian dengan dicelupkan kepada wadah yang telah diisi pewarna pakaian. Selanjutnya ada rakel. Rakel adalah alat sablon yang kami gunakan dalam proses penyablonan pakaian yang telah menjadi sebuah kaos. Lalu ada cara pembuatan untuk pemilihan bahan produk Dynamo.co, yaitu bahan serat bambu yang kami pilih adalah serat bambu yang berkualitas baik untuk digunakan menjadi berkualitas baik yang akan digunakan untuk menjadi bahan pakaian. Yang kedua, katun yang menjadi bahan untuk disatukan dengan serat bambu yang disiapkan menggunakan katun pilihan terbaik. Yang terakhir, menyiapkan plastisol untuk proses penyablonan. Selanjutnya ada cara pembuatan desain untuk produk Dynamo.co sebagai berikut. Dalam proses pembuatan desain, kami membuat desain yang tidak ramai atau dalam artian desain dalam produk Dynamo.co ini sesimpel mungkin. Contoh seperti sebuah gambar kecil yang ditunjukkan di depan kaos di dada sebelah kanan ataupun kiri. Di zaman sekarang, masyarakat lebih menyukai sebuah desain yang simpel, terutama anak muda. Pembuatan desain simpel ini membuat kaos lebih menarik karena tidak terlalu ramai untuk dilihat atau bisa dibilang tidak norak. Lalu proses pembuatan pengerjaan produk Dynamo.co. Proses pengerjaan produk Dynamo.co pertama dengan menyatukan serat bambu dan katun menjadikannya kanton bahan, lalu dijadikan sebuah pakaian. Setelah jadi pakaian, masuklah ke tahap pewarnaan pakaian dengan cara mencelupkan pakaian tersebut ke dalam wadah yang telah diisi pewarna pakaian. Setelah selesai, lalu pakaian dijemur untuk memasuki tahap selanjutnya. Setelah dijemur tadi, masuklah ke tahap penyablonan dengan menggunakan mesin sesuai dengan desain yang sudah kami buat sebelumnya. Setelah melewati proses penyablonan tersebut, baju kembali dikeringkan agar hasil dari penyablonan bisa semaksimal mungkin.
Lalu setelah proses penyebaran tersebut, masuklah ke tahap finishing. Proses finishing dari produk di Enemo.co, yakni pada tahap finishing ini, produk yang sebelumnya telah dijemur ini, kami lakukan pengecekan dan kami setrika agar pakaian tidak kusut dan terlihat rapi. Selanjutnya, produk yang telah disetrika tersebut lalu masuk tahap packaging dengan memasukkan pakaian tersebut dalam sebuah kotak yang kami telah buat sebelumnya. Dengan memasukkan kepada kotak tersebut, membuat produk yang kami memberikan terlihat lebih elegan. Lalu ada cara pemasaran. Yang pertama, promosi melalui sosial media. Zaman pada saat ini telah sangatlah canggih, di mana informasi bisa sangat cepat tersebar hanya melalui sosial media. Maka dari itu kami memanfaatkan kanal sosial media yang kami miliki untuk mempromosikan produk yang telah kami buat ini. Lalu yang kedua ada online shop, desain dengan berbagai aplikasi penjualan yang telah tersedia dan sangat marak digunakan oleh orang-orang baik kalangan anak muda ataupun lainnya. Kami membuka toko di aplikasi penjualan online ini agar para calon pembeli yang berada jauh dari toko kami atau dari tempat kami berasal ini tetap bisa membelinya. Lalu yang ketiga, melakukan endorse. Produk yang telah kami buat ini akan kami kirim kepada salah satu orang yang dibilang mempunyai dibilang terkenal di Indonesia ini. Contoh seperti artis atau penyanyi atau seniman dan segala macamnya. Dengan cara kami mengirim produk kami ini kepada orang tersebut, lalu orang tersebut mempromosikan di media sosialnya, di mana yang kita ketahui orang tersebut pasti memiliki pengikut yang banyak di sosial medianya tersebut, di mana itu akan membuat orang-orang bakal lebih tahu lagi, lebih banyak tahu tentang produk kami. Selanjutnya ada perencanaan keuangan. Mohon maaf di PPT salah. Selanjutnya perencanaan keuangan. Nah, di perencanaan keuangan ini ada 4 tahapan. Yang pertama biaya investasi, yang kedua biaya operasional, ketiga proyeksi rugi laba, yang keempat perhitungan kelayakan usaha. Nah, di perhitungan kelayakan usaha ini dibagi menjadi 2, yakni perhitungan RC rasio dan BEP. Nah, di dalam BEP ini dibagi lagi menjadi 4, yakni BEP harga, BEP volume, harga pokok produksi, dan payback periode. Nah, seperti yang sudah saya pelajari di mata kuliah lainnya, yaitu studi kelayakan agribisnis, di mana kita melakukan analisis terhadap usaha yang akan kita jalani layak atau tidaknya melalui perhitungan R/C ratio, di mana usaha kami ini layak karena lebih besar dari satu, yang usaha kami ini memiliki poin 1,50, yang dimana itu adalah berarti usaha kami ini layak untuk dijalankan dengan perhitungan penerimaan 4.042.600 yang telah dijabarkan sebelumnya dalam proposal kami yang telah dikirim ke MyClass. Lalu total biaya operasional 2.695 dengan penjumlahan yang sudah dijumlahkan, akhirnya dapatlah 1,50 tersebut, yang dimana usaha kami ini layak untuk dijalankan. Sekian dari kami terkait presentasi tentang proposal bisnis yang akan kami jalani. Kurang lebih bila ada kesalahan kata atau kesalahan penulisan dalam PPT, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.